Maka penegasan dari Menko Polhukam ini menjadi jawaban yang tegas. Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden wakil presiden. Tidak ada penundaan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Saudaraku sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Dr. Mahfud MD, baru-baru ini menyampaikan penegasan sikap pemerintah mengenai isu penundaan pemilu. Beliau menyampaikan bahwa di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Sebagaimana kita tahu, isu mengenai penundaan pemilu ini dilontarkan oleh 3 partai politik besar di Indonesia, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Setelah pimpinan ketiga partai politik tersebut turun ke seluruh wilayah di negara Republik Indonesia ini, mereka menyampaikan bahwa ada aspirasi yang berkembang dari para konstituen melihat pandemi belum berakhir dan proses pemulihan ekonomi usai pandemi ini sedang berjalan, maka ada aspirasi agar masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah. Penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini membawa 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah pemilihan umum yang semestinya dilaksanakan pada tahun 2024 ditunda setahun, 2 tahun, atau berapa tahun sesuai dengan kesepakatan, tidak menjadi dilaksanakan pada tahun 2024. Dan konsekuensi kedua, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini juga berkonsekuensi pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau itu tidak dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita. Sebagaimana kita tahu di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang itu merupakan hasil amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar tahun 45, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jelas sekali, kalau itu terjadi penambahan masa jabatan presiden, maka pasal ini akan dilabrak menjadi tidak 5 tahun sekali. Kalau ditambah 2 tahun, maka pemilu 2024 tidak dilaksanakan 5 tahun sekali, karena pemilu terakhir adalah tahun 2019. Pasal yang merupakan ketentuan dasar kebangsaan Indonesia ini jelas ditabrak. Yang kedua, di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang itu merupakan hasil amandemen pertama UUD 45, ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya apa? Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih untuk 1 periode lagi untuk jabatan yang sama. Artinya maksimal 2 periode. Usulan mengenai penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan demikian melabrak 2 pasal ini sekaligus kalau tidak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan kalaupun kemudian dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, prosesnya cukup panjang dan menyita waktu, mengingat saat ini kita sudah mendekati pada tahapan pemilu 2024. Nah, terkait klaim dari 3 partai politik mengenai keinginan masyarakat agar dilakukan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden, Lembaga Survei Indonesia, salah satu lembaga survei yang kredibel, melakukan survei mengenai hal itu. Dan ternyata sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, 70,7 masyarakat Indonesia tidak menghendaki penambahan masa jabatan presiden.
ketika diberi dua pertanyaan tertutup. Pertama, mengenai penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, agar dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yakni pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan apabila pandemi belum berakhir, maka penanganan pandemi dilakukan oleh presiden selanjutnya, termasuk pemulihan ekonomi juga dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. 70,7% menghendaki pilihan yang kedua ini. Artinya apa? Memang sebagian besar rakyat Indonesia betul-betul tidak menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 45 khusus terkait dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana kita tahu, isu ini kemudian ditangkap sedemikian rupa oleh golongan kelompok yang anti terhadap pemerintah. Saya kebetulan dimasukkan di dalam salah satu grup yang di dalamnya banyak berisi ex anggota FPI dan HTI. Di dalam grup itu serangan terhadap Presiden Jokowi ini luar biasa. Bahkan pernyataan tegas Jokowi bahwa beliau tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan presiden, kalimat tidak ini dibuang, diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah beliau menyatakan secara resmi bahwa beliau bersedia untuk menjadi presiden 3 periode. Padahal kita lihat jejak digitalnya masih ada. Beliau tegas mengatakan bahwa beliau tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Tidaknya dibuang sehingga menjadi berminat. Dan ini menjadi serangan yang bertubi-tubi terus menerus. Ya, walaupun saya di dalam grup tersebut mencoba melakukan pelurusan, tetapi serangan mereka ini tidak terhenti. Kalimatnya juga sangat-sangat tidak pantas. Memimpin 1 periode saja tidak pantas, masih menghendaki 3 periode. Masih ada kalimat, memang utang ke asing belum lunas dan lain-lain. Nah, ini lontaran yang disampaikan oleh 3 partai politik besar di Indonesia ini sedikit banyak justru menjadi amunisi bagi kelompok-kelompok anti pemerintah untuk semakin memojokkan pemerintah. Maka penegasan dari Menko Polhukam ini menjadi jawaban yang tegas. Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden wakil presiden. Tidak ada penundaan pemilu. Ini yang harus kita bawahi. Maka mari coba kita ikuti secara utuh pernyataan dari Menko Polhukam terkait dengan pemilu 2024. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, terkait dengan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, banyak sekali media meminta kepada saya selaku Menko Polhukam agar bersikap dan menjelaskan masalah tersebut. Bahkan banyak juga tokoh politik, tokoh ormas, dan banyak teman-teman yang menghubungi saya yang menyarankan agar saya memberi penjelasan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan 2 hal sebagai berikut. Pertama, di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut. Yang kedua, justru Presiden Jokowi sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2021 dan 27 September 2021, yang isinya meminta kepada saya selaku Menko Polhukam dan kepada Bapak Mendagri dan juga kepada Kabin, Kepala BIN, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memastikan pemilu 2024 berjalan aman,
lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru pada tahun 2024 tidak terlalu lama berlangsung. Ini didasarkan atau disampaikan oleh Presiden pada tanggal 14 September tahun 2021 di sidang kabinet terbatas. Kemudian Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Berdasar hasil rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 17 September tahun 2021 dan tanggal 23 September tahun 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei tahun 2024. Nah, usul ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 dan agar disampaikan kepada KPU dan DPR. Jadi itu posisinya. Posisinya kabinet dan Presiden minta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti di tahun 2024. Namun, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker dengan DPR dan KPU tanggal 6 Oktober 2021, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan atau meminta alternatif tanggal lain. Oleh sebab itu, Presiden kemudian berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November tahun 2021 dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah melalui raker di DPR tanggal 24 Januari 2022. Setelah itu, Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi tidak perlu disa-disa lagi ke masalah-masalah yang di luar itu, yang menjadi urusan di luar pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.